Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul Qur'an min lawhil mahfuz ila baydil izzati sama'id dunya jumlatan fi Ramadan wa nazzalahu munajjaban min baitil izzati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa sabba rahmatahu wa waffara maghfiratahu fi Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Lewat mimbar ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah Jumat kalian. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimtisali awamirihi wa jitnabi nawahihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Lewat khatib Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan agar kurikulumnya untuk mencapai gelar muttaqin selalu diperintahkan agar khatib di dalam berkhutbah menyampaikan wasiat takwa. Lewat kurikulumnya Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang-orang yang beriman ini memperoleh gelar yang tertinggi di sisinya, yaitu muttaqin, dengan cara berpuasa. Olehnya pada bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala dadar kula kali panjenengan lewat kurikulumnya agar kita dalam sebulan ini mengikuti penataran berupa puasa bulan Ramadan agar kita semuanya meningkat kualitas takwa kita kepadanya. Mudah-mudahan lewat kurikulumnya Allah inilah kualitas takwa kita semakin meningkat dan semakin kokoh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu ketika Ramadan mau habis, kita selalu berkata mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Mulai awal bulan Rajab juga kita berdoa,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, harapan kita tercapai pada saat ini kita menikmati bulan Ramadan. Kenapa semua orang Islam ingin bertemu dan menikmati bulan Ramadan? Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Lau ya'lamil ibad ma fi Ramadan, fatamannaw an yakuna Ramadan sanah." Andaikan manusia, khususnya orang-orang Islam, mengetahui apa yang ada di dalam Ramadan, maka mereka mengharapkan semua bulan di semua tahun menjadi Ramadan semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mulianya Ramadan satu disebabkan karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan 30 juz dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit pertama sama di dunia. Itu bulan Ramadan, yakni pada Lailatul Qadar. Lalu Allah memulai menurunkan Al-Quran dari langit pertama sama di dunia kepada Rasulullah SAW dimulai juga di malam 17 Ramadan. Karena di bulan Ramadanlah diturunkannya kitab suci kita Al-Qur'anil Karim, maka Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi sesuatu yang paling mulia. Kita tahu malaikat yang membawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Malam di mana diturunkannya Al-Quran pada malam itu adalah malam yang sangat mulia pula, yakni malam melebihi ibadah 1000 bulan, dinamakan Lailatul Qadar. Nabi yang dituruni Al-Quran juga Nabi yang paling mulia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan pun yang diturunkan di dalamnya Al-Quran adalah bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Kenapa kok begitu mulia Al-Quran? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk buat seluruh manusia. Tidak bisa kita bayangkan andaikan
manusia di dunia ini tidak dituruni Al-Quran, niscaya manusia akan tetap sebagaimana pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia, yakni mereka mengalami dekadensi moral jahiliyah yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat memalukan. Tapi barokahnya Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya akhlak manusia yang rusak semacam itu didandani oleh Rasulullah dengan ajarannya Al-Quran. Semakin lama, semakin baik dan semakin baik. Karena barokahnya Al-Quran lah, maka manusia yang saat ini punya akhlak sebagaimana kita saksikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal surat Al-Baqarah Allah juga mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah di tengah-tengah surat Al-Baqarah mengatakan hudal linnas. Di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan hudal lil muttaqin. Apakah yang diberi petunjuk lewat Al-Quran itu hanya orang-orang yang bertakwa? Jawabannya tentu tidak. Karena kadang-kadang orang itu tidak tahu kalau dia ditunjukkan Al-Quran, tapi mereka sudah melaksanakan petunjuk Al-Quran itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh Allah memberi petunjuk kepada manusia secara umum. Allah mengatakan bahwa was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah meninggikan langit dan memberi timbangan, memasang timbangan. Ini petunjuk bagi kita yang ingin membangun, baik itu rumah ataupun bangunan yang lain. Rata-rata pak tukang, bahkan insinyur belum tahu kalau mereka mau membangun rumah, mereka mau membangun sebuah bangunan, itu petunjuknya Al-Quran. Mereka rata-rata tidak tahu, tapi mereka mempraktekkan. Ketika ada tukang mau meninggikan bangunan, pasti mereka pakai timbangan yang sederhana, pakai selang, dan di situ ada airnya. Akhirnya bangunannya bisa baik, bangunannya bisa tidak compang-camping antara yang sana dan yang sini. Tidak ada kemiringan, tidak ada yang lebih kuat sana daripada sini. Itu rata-rata mereka tidak tahu.
bahwa itu petunjuk dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berdagang juga dapat petunjuk dari Al-Quran. Ketika jual beli, hutang piutang, kata Allah, "Fa'idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktu." Quran dahulu. Ketika kami jual beli hutang piutang, maka tulislah. Dan ini akhirnya melahirkan ilmu akuntansi dari ayat ini dan dipraktekkan oleh semua baik orang Islam maupun orang non-Islam. Petunjuknya dari mana? Dari Al-Quran. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Ternyata kalau digali semua disiplin ilmu itu ada sumbernya. Sumber satu-satunya adalah Al-Quran. Maka Allah mengatakan hudan linnas. Di sisi lain Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Ketika kita mau sholat pasti kita disuruh wudu. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Petunjuk untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau sholat agar mereka berwudu dulu. Ketika kita sholat, Allah menunjukkan wa aqimus sholat. Dalam ayat lain Allah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Agar supaya kita secara vertikal kepada Allah, hubungan kita baik, sesama manusia juga baik. Akhirnya oleh Allah disyariatkan yang bernama zakat dan muamalah yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kalau demikian, maka kelihatan betul bagi kita bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab suci kita yang sangat-sangat mulia karena menjadi petunjuk bagi kita, baik kita hidup di dunia, lebih-lebih menuju hidup bahagia di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Benua yang paling banyak orang masuk Islam adalah benua Eropa saat-saat ini. Bukan Asia, bukan Afrika. Kenapa? Karena di sana banyak orang-orang pintar yang mengadakan penelitian isi daripada semua kitab suci, baik itu Bible maupun Al-Quran ataupun kitab yang dianggap suci oleh mereka. Tetapi mereka setelah meneliti apa yang ada di dalam Al-Quran, mereka terkagum-kagum karena tidak ada sama sekali apa yang didapurkan oleh Allah meleset dari penelitian yang benar menurut mereka. Sehingga karena mereka mengadakan penelitian tentang kebenaran semua kitab suci termasuk Al-Quran, dan mereka mengagumi terhadap kebenaran Al-Quran, maka mereka berduyun-duyun untuk meyakini kebenaran Al-Quran, sekaligus mereka berduyun-duyun untuk masuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian
Maka pantas kalau bulan Ramadan karena di sana diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang mulia, bulan yang kita harapkan kedatangannya. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa membaca Al-Quran, bisa tadarus Al-Quran, sekaligus kita termotivasi untuk memahami Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa anzala. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu hada man amana bihi wa aslam wa hada man kafara bihi wa arqam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma wa'adahu wa adlan wa ala ma halam yawma syafa'at wa akram sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah, innallaha amara bil 'adli wa ihsani nas wa sanna bi malaikatihi wa ayyuhal mu'minuna ibadi aqwala azzamin khair. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa shalli 'ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna ma asrarna wa ma 'alanna wa asaytahu wa nasina wa 'alimna wa jahilna wa la tada' lana amran illa ballaghana wa la su'lan illa sabartana wa la khairan illa 'afaytana wa la syukran illa kafaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum